Tekad J-Itses bawa timnas Indonesia ke pentas dunia. Park Hang-seo remehkan pemain pilihan Sintayong. Pemain keturunan yang jadi korban kritik Bung Toel. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Terinspirasi dari Maroko, J-Itses bertekad bawa timnas Indonesia ke pentas dunia. Kabar baik menghampiri timnas Indonesia usai pemain keturunan yang tengah menjalani naturalisasi, yakni J-Itses mulai sembuh dari sakit yang menimpa dirinya. Dikutip dari laman resmi Go Ahead Eagles, J-Itses menyampaikan bahwa proses naturalisasinya sudah dimulai sejak bulan September lalu. Menariknya, pemain berposisi sebagai bek itu mengaku tak sabar untuk memperkuat timnas Indonesia. J-Itses mengakui bahwa skuad Garuda sedang naik daun. Beberapa pemain keturunan juga berminat untuk membela tim merah putih. Dengan situasi itu, Itses bermimpi bahwa ia bisa tampil di Piala Dunia 2026 mendatang. Selain itu, Maroko yang sukses di Piala Dunia Qatar mampu menginspirasi karena juga diperkuat beberapa pemain keturunan. Jadi, jika banyak pemain memilih suatu negara, negara itu bisa menjadi lebih sukses dan menarik bagi lebih banyak pemain. Impian saya adalah bermain untuk Indonesia di Piala Dunia. Mudah-mudahan hal ini terwujud pada tahun 2026 ketika banyak negara yang bisa berpartisipasi. Lihat saja ada rencana besar untuk menempatkan Indonesia di peta sepak bola dan menaikkan levelnya. Ucap J-Itses dikutip dari laman resmi Go Ahead Eagles. Menariknya, J-Itses menilai bahwa Indonesia bukanlah negara sepak bola yang besar. Maksud J-Itses dalam hal ini adalah terkait prestasi timnas Indonesia yang masih belum dikenal di kancah internasional. Namun J-Itses meyakini timnas Indonesia memiliki potensi besar. Kendati demikian, tim merah putih harus berjuang keras jika ingin lolos Piala Dunia 2026. Sebab dalam 2 laga kualifikasi, ada kasus Sintayong tidak mendapat hasil yang bagus. Pemain keturunan yang jadi korban kritik Bung Toel. Pertama, Saint Patinama. Saint Patinama menjadi salah satu pemain naturalisasi yang dikritik oleh Bung Toel karena kualitasnya dianggap sama dengan pemain lokal seperti Pratama Arhan. Meski main bersama Viking FK di Liga Teratas Norwegia, bek kiri 25 tahun kelahiran Belanda itu dinilai memiliki kekurangan dalam menyerang meski sudah mencetak 1 gol untuk timnas Indonesia. Kedua, Sandy Walsh. Sandy Walsh dikritik Bung Toel karena performanya buruk saat timnas Indonesia menghadapi Filipina yang hanya bermain 30 menit sebagai gelandang. Padahal kala itu Sandy Walsh memainkan peran sebagai bek kanan, sementara Asnawi naik menjadi winger. Bung Toel beranggapan pemain 28 tahun milik Calvi Michelin itu diharapkan bisa membawa pengaruh besar terhadap permainan skuad Garuda, meski posisi aslinya bek kanan. Ketiga, Rafael Struijk. Winger milik Ado Den Haag ini juga dikritik karena kualitasnya sama dengan pemain lokal seperti Ramadan Sananta. Sejauh ini pemain 20 tahun kelahiran Belanda ini kerap diandalkan Sintayong dengan telah mencatatkan 4 caps bersama timnas Indonesia sejak debutnya pada Juni 2023. Bung Toel menyebut bahwa Rafael Struijk bukan seperti Lewandowski yang bisa menjadi solusi lini depan skuad merah putih. Remehkan pemain keturunan Indonesia, Park Hang-seo beri komentar pedas. Banyaknya pemain keturunan yang mulai tertarik membela timnas Indonesia turut mengundang pelatih fenomenal Park Hang-seo. Sebagaimana diketahui, Park Hang-seo selama ini dikenal sebagai sosok pelatih yang kerap meledak-ledak dalam tindakan dan memiliki gaya bicara yang tak mengenal sungkan. Selama menukangi Vietnam, pelatih berkebangsaan Korea Selatan tersebut seringkali melontarkan komentar yang menjurus dengan menyerang lawan-lawan dari sang anak asuh. Terbaru kembali memberikan statement yang bernada merendahkan timnas Indonesia, termasuk kapasitas sang pelatih Sintayong.
Melalui informasi akun TikTok Sisi Sepak Bola, pelatih yang sukses memberikan gelar Piala AFF bagi Vietnam itu membandingkan kekuatan yang dimiliki oleh Indonesia dan Vietnam. Pelatih yang identik dengan gaya permainan keras dan cepat tersebut juga membandingkan keberadaan para pemain naturalisasi yang dimiliki oleh kedua negara serta mengkritik kinerja Sintayong. Indonesia adalah tim yang kuat, tetapi saya kira tim Vietnam jauh lebih kuat. Vietnam panggil pemain keturunan hanya di posisi kiper, dan dia tidak perlu beradaptasi dengan atmosfer sepak bola Asia, terutama Asia Tenggara. Sementara Sintayong memanggil pemain keturunan yang perlu beradaptasi dengan atmosfer sepak bola Asia, dan hal itu tak hanya membutuhkan setahun atau 2 tahun untuk adaptasi. Ujar Park Hang-seo ketika diwawancarai oleh media Vietnam. Secara spesifik, Park Hang-seo menyoroti para pemain keturunan Indonesia yang belum sepenuhnya beradaptasi dengan baik dengan gaya permainan sepak bola benua Asia. Kini menarik untuk menanti pembuktian Jordi Amat dan kawan-kawan untuk membungkam Park Hang-seo yang dikabarkan akan segera kembali menjadi pelatih di Asia Tenggara.